Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja Prabowo ya geleng kepala saat ditawari khutbah Jumat di Muhammadiyah Surabaya. Ada apa mereka begitu kan? Inilah akibatnya seorang pemimpin ya harus benar-benar cari yang santri di situ begitu kan ya. Santri yang Fatihahnya fasih, terus kemudian santri bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab ya, terus baca solawatan ya, apalagi yasinan dan tahlilan begitu kan. Coba bayangkan, berikanlah kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo di situ begitu kan, ya disuruh jadi imam saja begitu kan. Ya cara uduk saja sudah kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya maka disinilah yang kemudian kalau geleng-geleng kepala, karena ini bukan apa namanya, bukan ranahnya di satu sisi, tapi seorang pemimpin itu harus bisa. Coba bayangkan Anies Baswedan yang amin hari ini. Coba disuruh tahlilan, disuruh solawatan, disuruh ngomong bahasa Inggris ya, apalagi begitu kan bahasa Jawa. Itu sudah ya makanan setiap hari untuk Anies Baswedan dan Caimin di situ begitu kan. Maka dari sinilah yang kemudian para netizen dimanapun kita berada, para publik dimanapun kita berada, pilihlah calon pemimpin ya yang pinter bisa semuanya, bisa ngimami oke, bisa tahlilan, bisa yasinan ya, bisa bahasa Inggrisan, bisa begitu kan. Jadi pilihlah ya presiden, calon presiden seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya posisi Indonesia itu ya sekarang ini tidak baik-baik saja begitu kan. Jadi artinya kalau Pak Prabowo geleng-geleng kepala disuruh jadi imam, dia mau baca apa coba bayangkan begitu ya. Ya mending tolak aja mereka begitu, dalam artian ya kalau bukan ranahnya jangan dipaksakan begitu. Kalau sholat zuhur ya mendingan ya boleh-boleh aja begitu. Kalau khutbah Jumat gimana begitu kan. Prabowo geleng kepala saat ditawari khutbah Jumat di Muhammadiyah ya. FIFA ini nggak mau khutbah ya karena sadar belum cukup ilmu dosanya. Ngawur, Prabowo disuruh khutbah Jumat mana mau ya, kalau disuruh joget ya baru mau ya, gemoy. Bagaimana kalau besok wakilnya saja ditawari katanya begitu kan ya. Prabowo khutbah ya lah, dia cuma apa ini maksudnya begitu kan. Biar yang khutbah biasanya khutbah ya, nawari itu adab karena beliau dianggap alim, berilmu dan tokoh. Jangan dipermalukan dengan komen menyudutkan, saya bukan simpatisan dia dan partainya. Saya malah nggak suka sama caleg dari partainya, jadi garong proyek ya. Tapi kita jangan zalim. Ya kita tidak zalim sebenarnya begitu kan. Wajar kalau seorang pemimpin ditawari untuk menjadi imam, untuk menjadi khutbah dan sebagainya. Siapa tahu begitu kan ya. Dalam artian punya kapasitas di situ. Coba Anies Baswedan disuruh khutbah, wah luar biasa, keren mereka begitu. Caimin disuruh khutbah, disuruh baca kitab, disuruh tahlilan, yasinan ya. Wah, ini setiap hari mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini pilihlah pemimpin ya punya integritas ya kepada agama ya di situ begitu kan. Punya apa namanya multi talent ya, mau bahasa Inggrisan kayak mau bahasa Araban, mau bahasa Jawaan begitu kan ya. Mau khutbah, mau imam, mau apa, tahlilan, selawatan, yasinan. Ya, inilah pada hakikatnya kalau benar-benar ya mencari sosok pemimpin yang seperti itu, ya pilihlah Anies Baswedan di situ begitu. Keterlaluan itu yang nyuruh. Coba panggil Dek Gibran, ayo gantiin Prabowo jadi khotib, bisa kan? Jadi gimana begitu kan? Ya, kalau Anies Baswedan, wah ini kalau menurut saya pribadi jangan tidak bisa diragukan lagi nih begitu kan ya. Kalau cuma ditawarin khutbah Jumat ya Prabowo mana mau ya, Muhammadiyah sekalipun didaulat jadi imam sholat Jumat dong, pasti beliau mau ya. Bukan gitu Gerindra ini. Muhammadiyah secara tidak langsung telah menghina Prabowo. Bukan seperti itu. Ini bukan menghina. Barangkali ya Pak Prabowo mungkin di satu sisi ingin begitu kan ya. Karena untuk meraup suara terbanyak itu bukan hanya ya pencitraan sana sini begitu kan ya, pencitraan dalam apa namanya dalam politik identitas kan bisa-bisa aja mereka begitu kan. Saya tak habis pikir begitu kan baca berita dari FIFA ini begitu kan, selalu berbeda. Itulah yang saya suka begitu ya. Ini baca ini ya. Prabowo geleng kepala saat ditawari khutbah Jumat di Muhammadiyah ya.
Sekretaris Umum Muhammadiyah Profesor Abdul Mu'ti yang kembali didapuk menjadi moderator dialog terbuka Muhammadiyah bersama calon pemimpin bangsa di Universitas UMM Surabaya ya. Dialog terakhir ini dihadiri Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, sementara Capres Gibran Raka Buming Raka tidak hadir di acara tersebut. Profesor Mu'ti yang juga memimpin di acara dialog dua capres-cawapres sebelumnya tampil gayang ya dan sangat cair dengan para narasumber, termasuk ketika memimpin cara berdialog dengan Prabowo Subianto di UMM Surabaya. Bahkan Profesor Mu'ti sempat mengundang galak tawa hadirin saat memperkenalkan sosok Prabowo Subianto bersama kelima panelis. Ia melempar guyonan menawari Prabowo agar bersedia menjadi khotib Jumat di Masjid Muhammadiyah usai menghadiri acara pagi dialog ini begitu kan. Jadi gimana ini begitu kan? Bayangkan kalau ini Pak Prabowo ditawari untuk menjadi khotib atau menjadi imam, sebenarnya ini kesempatan emas kepada Pak Prabowo begitu kan mengambil alih bagaimana sebagai seorang pemimpin 4 kali begitu menjadi 3 kali menjadi presiden dan 1 kali menjadi wakil presiden, sebenarnya menunjukkan eksistensi keagamaan di situ begitu kan, untuk mendongkrak elektabilitas dari seorang Prabowo itu sendiri mereka begitu kan. Ini kesempatan emas begitu kan Bagi saya kalau menjadi calon seorang presiden harus belajar dulu lah bahasa kalau takut ada kesempatan seperti ini mereka begitu kan. Jadi kalau sudah ada kesempatan seperti ini sia-sia dong kalau tidak diambil begitu kan. Dan pada kenyataannya masyarakat kan sudah paham mana mungkin Prabowo bisa untuk baca khotbah di situ begitu kan Kita akan usahakan semaksimal mungkin sebelum Jumat acara ini sudah selesai, walaupun saya sempat nego ke Pak Prabowo Jumatnya di sini saja gitu Hampir saat ditawari beliau khotbah, hampir sambungannya dipenuhi galak tawa hadirin. Mendengar guyonan itu, Prabowo terlihat cuma geleng-geleng kepala sembari mengangkat tangan seperti berdoa dan sungkem di situ begitu kan. Bahkan di satu sisi kata media ini, katanya Pak Prabowo harus segera ke Jakarta ada acara lain khutbahnya nanti saja kalau ditakdirkan Bapak menjadi presiden saja imbuhnya. Seperti diketahui, PP Muhammadiyah sebelumnya telah menggelar dialog publik dengan 2 pasangan capres-cawapres lainnya, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan bahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tapi kalau Pak Mahfud MD begitu kan ditawari khotbah, ditawari baca kitab, ditawari bahasa Jawa misalnya, bahasa Madura apalagi, ditawari sholawatan, yasilan, tahlilan, wah ini pasti paham mereka begitu kan. Karena pada hakikatnya Pak Mahfud itu seorang santri juga begitu kan. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris, ini kelemahannya Pak Mahfud di situ begitu kan. Jadi kalau perbedaannya, kalau Anies Baswedan bahasa Inggrisnya oke terus kemudian yasinannya oke, tahlilannya oke, baca Al-Qur'annya oke, fasih khotbahnya oke begitu kan. Tapi semua sisi ini punya kelemahan masing-masing. Tapi pada kenyataannya, kalau dibandingkan dengan calon-calonnya lain, menurut saya pribadi dengan hati pribadi mending Anies Baswedan Caimin. Kalau disuruh khotbah pasti mau mereka begitu kan karena mereka kedua-duanya sama-sama dari kaum santri. Tapi kalau Pak Ganjar ditawari, wah ini pasti tidak bisa begitu kan. Kalau Pak Mahfud yang ditawari, wah jangankan khotbah, yasinan, tahlilan itu bisa mereka begitu kan. Karena orang Madura itu setidaknya ini kan setidaknya orang Madura itu masa kecil itu sudah hafal masalah yasin, tahlilan, masalah umur 8 tahun, 10 tahun itu sudah fasih di situ begitu. Karena budaya orang Madura itu seperti itu, ngajinya sangat fasih sekali begitu kan tidak bisa diragukan sekali. Bahkan di satu sisi giliran Prabowo Subianto hadir dialog publik tersebut, namun kehadiran Prabowo tak didampingi oleh cawapres Gibran Raka Buming Raka yang menghadiri acara lain di Mojokerto, Jawa Timur. Adapun dalam dialog publik ini ada 5 panelis yang disiapkan ada Profesor Syafiq di situ begitu, ada Dr. Sukadiono, Profesor Dr. Nazaruddin Malik banyak sekali di situ Jadi kalau Gibran tidak hadir di sini wajar karena panelisnya profesor semua ini begitu kan lulusan S3 di situ, bukan lulusan ecek-ecek begitu kan Jadi di satu sisi ini keuntungan emas sebenarnya kepada Gibran untuk hadir di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya tidak hadir, malah Pak Prabowo banyak yang kemudian blunder, ditawari khotbah saja masih geleng-geleng kepala mereka begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.